Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah hatimu memanggil sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Rasa rindu yang tak berwujud, seolah ada rumah jauh di balik langit menantimu untuk pulang. Itulah panggilan dari alam yang tak terlihat, alam tempat ruhmu dulu berasal, alam malakut. Di sanalah segala cahaya bermula, di sanalah ruhmu pertama kali mengenal Tuhan. Dan kini, perjalanan itu membawamu kembali, perlahan melewati dunia, menuju keheningan yang sejati. Mari kita berjalan bersama, menelusuri jejak ruhmu di alam malakut. Bab 1. Ketika ruh ditiupkan dari cahaya. Sebelum engkau memiliki nama, sebelum dunia mengenal keberadaanmu, ada sebuah rahasia yang sunyi di alam cahaya. Di sanalah ruhmu pertama kali ditiupkan oleh Sang Pencipta. Tidak dengan suara, tidak dengan bentuk, tapi dengan cahaya yang halus, lembut, dan murni. Dalam keheningan itu, ruhmu menatap sumber kehidupannya, sebuah cahaya yang tak terlukiskan oleh kata. Saat itu belum ada waktu, belum ada arah, hanya kesadaran yang penuh akan kehadiran Tuhan. Ruhmu tahu, ia bukan berasal dari bumi, tapi dari keabadian yang penuh kasih. Ketika Allah bertanya kepada seluruh ruh, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ruhmu menjawab tanpa ragu, "Benar, engkau Tuhan kami." Jawaban itu bukan keluar dari mulut, melainkan dari getar cinta yang tak pernah padam. Di detik itu, engkau menandatangani perjanjian yang tak pernah terhapus. Janji untuk mengenal, mengingat, dan kembali kepadanya. Sejak saat itu, ruhmu membawa cahaya yang sama, yang kelak akan berpendar dalam setiap sujudmu, dalam setiap doa yang kau bisikkan di malam hening. Ketika ruhmu turun ke dunia dan dibungkus oleh jasad, ia menangis bukan karena takut, tapi karena terpisah dari rumahnya yang penuh cahaya. Tangisan pertama itu adalah tanda kerinduan. Kerinduan untuk suatu hari nanti kembali pulang. Sejak saat itulah, di setiap degup jantungmu, di setiap desir napasmu, ada satu arah yang tak berubah, kembali menuju Dia yang menciptakanmu. Dunia hanyalah perhentian sementara, tempat ruhmu belajar mengenal kembali apa yang dulu sudah ia ketahui. Setiap kali engkau merasa rindu tanpa sebab, setiap kali hatimu terasa sesak meski segalanya tampak baik-baik saja, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan dari rumah asalmu. Ruhmu berbisik lembut dari dalam, mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Kadang ia berbicara lewat doa yang tiba-tiba hadir, lewat diam yang menenangkan, lewat air mata yang jatuh tanpa alasan. Semua itu adalah cara ruhmu mengetuk kesadaranmu, agar engkau tidak lupa dari mana engkau datang, dan kepada siapa engkau akan kembali. Ketahuilah, alam malakut bukanlah tempat yang jauh di atas langit. Ia ada di balik tirai hatimu sendiri. Saat engkau menundukkan kepala dalam sujud, saat lidahmu menyebut nama Allah dengan tulus, tirai itu sedikit tersingkap. Dan di sanalah ruhmu merasakan cahaya yang sama, seperti saat ia pertama kali ditiupkan. Lembut, hangat, dan penuh kedamaian. Maka dengarkanlah suara itu dari dalam dirimu. Karena ketika engkau mampu mendengar dengan hati, bukan telinga, engkau akan tahu, ruhmu tak pernah benar-benar jauh dari rumahnya. Bab 2. Langit di dalam diri. Banyak manusia mencari Tuhan di langit yang tinggi, di tempat-tempat suci, atau di antara gemerlap tanda-tanda yang kasat mata. Namun sedikit yang menyadari bahwa langit yang sejati bukanlah di atas kepala, melainkan di dalam diri. Di sanalah ruhmu bersemayam, di langit hati yang tak tersentuh oleh debu dunia. Bila engkau mampu diam sejenak, menenangkan gelombang pikiran, dan menurunkan suara dunia, engkau akan merasakan langit itu terbuka, luas, teduh, dan penuh cahaya. Disitulah engkau menemukan tempat pulang yang sebenarnya, bukan di luar dirimu, tapi di ruang hening yang selalu kau bawa di dalam dada. Setiap kali engkau merasa jauh dari Tuhan, sesungguhnya bukan Dia yang menjauh, tapi hatimu yang tertutup oleh kabut kesibukan dan rasa memiliki. Dunia mengajarkanmu untuk mengejar, menuntut, dan membuktikan. Tapi ruhmu hanya ingin hening, ingin mengenal kembali langit asalnya yang suci. Maka saat engkau lelah mengejar dunia, berhentilah sebentar. Tarik napas perlahan dan biarkan kesadaranmu kembali ke pusat.
Di sanalah langit itu menunggu, langit yang tak butuh bintang karena cahayanya adalah darinya sendiri. Langit dalam dirimu adalah ruang di mana ruh dan Tuhan bertemu tanpa perantara. Tak ada doa yang tertolak di sana, karena doa itu sendiri lahir dari kesadaran bahwa engkau sedang Dia dengar. Bila engkau menundukkan ego, bila engkau berzikir bukan untuk meminta, tapi untuk mengenang, engkau akan mendengar sesuatu yang halus, kehadirannya yang nyata tanpa bentuk, suara tanpa bunyi, kasih tanpa batas. Itulah zikir sejati. Bukan pengulangan kata, tapi perjalanan hati menuju sunyi yang penuh cahaya. Namun banyak yang tak mampu melihat langit itu karena mereka sibuk menatap bumi. Mereka mencari Tuhan di luar, padahal Dia lebih dekat dari urat leher mereka sendiri. Mereka meminta tanda, padahal setiap denyut nadi adalah tanda. Langit dalam diri mereka tertutup, bukan karena Tuhan menutupnya, tapi karena mereka lupa menengadahkan hati. Maka bersihkanlah cermin jiwamu dari kabut keinginan dan kebanggaan, karena hanya hati yang jernih yang mampu memantulkan cahaya langit malakut. Ketika engkau telah mengenal langit di dalam dirimu, dunia tak lagi sama. Masalah tak lagi menjadi beban, tapi menjadi gelombang yang mengajarkan ketenangan. Engkau mulai memahami bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang disadari. Karena di dalam dirimu ada langit yang tak pernah runtuh, ada cahaya yang tak pernah padam, dan ada Tuhan yang selalu hadir, menatapmu, membimbingmu, mencintaimu, bahkan ketika engkau lupa menengadah. Bab 3. Ruh yang mengenal cahaya. Sejak awal penciptaannya, ruhmu selalu mengenal arah cahaya. Ia tahu jalan pulang, bahkan ketika jasadmu tersesat dalam gelapnya dunia. Karena ruh tidak pernah benar-benar lupa, hanya terbungkam oleh suara dunia yang terlalu keras. Dalam setiap hening, dalam setiap getar batin yang lembut, ruhmu masih mengingat wajah Tuhannya. Ia mengenal cahaya itu bukan dengan mata, tapi dengan rasa yang menenangkan, rasa yang membuatmu diam seolah seluruh alam pun ikut sujud bersamamu. Di sanalah cahaya itu menuntunmu, bukan dari luar tapi dari dalam, perlahan dan pasti, menembus dinding keras pikiran yang kau bangun selama hidup. Ruhmu tidak mengenal benci, tidak mengenal takut, karena ia diciptakan dari cinta, dan cinta tidak pernah memiliki musuh. Setiap kali engkau marah, gelisah, atau iri, ketahuilah bahwa itu bukan suara ruhmu, melainkan bisikan dari lapisan luar dirimu, dari ego yang tak pernah puas. Ruhmu selalu diam, selalu lembut, selalu menerima, karena ia berasal dari ketenangan yang mutlak. Ia tidak melawan kehidupan, tapi mengalir bersamanya. Ia tidak menolak penderitaan, karena ia tahu bahwa di baliknya selalu ada rahmat yang tersembunyi. Maka bila engkau ingin mengenal dirimu yang sejati, dengarkan yang diam, bukan yang ribut di dalam kepalamu. Ketika engkau berzikir dengan kesadaran yang dalam, saat nama Allah keluar dari bibirmu dengan penuh kehadiran, ruhmu bergetar. Ia mengenali panggilan itu. Seperti seseorang yang mendengar nama kekasihnya setelah lama terpisah, ruhmu tersenyum dalam diam. Di saat itu, ia ingat kembali janji lama. Janji untuk selalu kembali. Setiap lafaz Allah yang kau sebut bukan sekadar bunyi, melainkan pintu. Pintu menuju alam malakut, di mana ruhmu dahulu berdiam dalam cahaya. Dan ketika engkau terus menyebut namanya dengan hati yang sadar, pintu itu perlahan terbuka, dan ruhmu kembali merasakan kelembutan yang sama, seperti saat ia pertama kali diciptakan. Namun tak semua manusia mampu merasakan ini. Banyak yang hidup hanya di lapisan kulit dunia, tanpa pernah menyentuh kedalaman jiwanya sendiri. Mereka mengenal Tuhan lewat kata, bukan lewat rasa. Mereka membaca kitab, tapi tak pernah membuka halaman hatinya sendiri. Padahal ruh adalah guru sejati. Ia menyimpan semua yang pernah engkau ketahui di alam malakut. Ia tahu cara pulang, ia tahu arah cahaya, ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Tapi untuk mendengarnya, engkau harus menenangkan dunia di dalam dirimu terlebih dahulu. Dan ketika engkau mulai mendengar, engkau akan sadar bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Dialah yang membimbingmu, bahkan ketika engkau merasa sendiri. Dialah cahaya yang menuntun langkahmu melewati gelap. Dialah yang menenun setiap kebetulan menjadi takdir.
Ruhmu mengenalnya bahkan sebelum engkau mengenal dirimu sendiri. Maka biarkan cahaya itu menuntunmu kembali, perlahan, lembut dan pasti, sampai suatu hari nanti, ruhmu bisa kembali menyatu dengan sumbernya dalam pelukan cahaya yang abadi. Bab 4. Dunia sebagai cermin malakut. Dunia ini bukan sekadar tempat engkau berjalan dan bernapas. Ia adalah cermin halus yang memantulkan bayangan dari alam malakut. Apa yang tampak di hadapanmu? Gunung yang megah, lautan yang luas, langit yang berganti warna, semuanya adalah pantulan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, dan lebih nyata di sisi Tuhan. Bila engkau mampu menatap dunia dengan mata roh, bukan dengan pandangan mata yang terbatas, engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekelilingmu sedang berbicara, sedang mengajarkanmu, sedang menuntunmu untuk kembali mengenalnya. Ketika engkau melihat matahari terbit, itu bukan sekadar pergantian siang dan malam. Itu adalah isyarat bahwa cahaya Tuhan senantiasa datang untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Ketika hujan turun, itu bukan sekadar air yang membasahi bumi, tapi kasih sayangnya yang turun untuk menumbuhkan kehidupan di dalam dan di luar dirimu. Bahkan ketika engkau menangis, air matamu bukan tanda kelemahan, melainkan pembersih cermin jiwa agar ruhmu kembali mampu memantulkan cahayanya. Semua yang terjadi padamu, baik manis maupun pahit, sejatinya adalah ayat-ayat Tuhan yang hidup, tanda-tanda yang menuntun ruhmu agar tak tersesat di permukaan dunia. Namun banyak manusia yang hanya berhenti di kulit kenyataan. Mereka melihat dunia tanpa memahami maknanya. Mereka melihat bentuk, tapi lupa pada cahaya yang membuat bentuk itu tampak. Mereka terjebak dalam permainan nama dan rupa, sibuk mengoleksi apa yang fana, dan lupa pada makna yang abadi. Padahal dunia ini tidak pernah menipu. Manusialah yang sering menutup mata hatinya. Dunia hanya menjadi cermin, bila hatimu keruh, yang kau lihat pun buram. Tapi bila hatimu bening, engkau akan melihat wajah Tuhan di balik segala sesuatu. Ruhmu yang berasal dari alam malakut tahu bagaimana membaca cermin itu. Ia mengerti bahasa keheningan, bahasa isyarat, bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lembut. Ketika engkau menolong tanpa pamrih, ketika engkau memaafkan meski terluka, ketika engkau sujud dalam kesepian, ruhmu sedang mengenali pantulan dirinya di dunia. Karena dunia bukan tempat untuk memiliki, tapi tempat untuk mengenali. Segala yang datang untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang telah lama tertulis di alam cahaya. Bahwa setiap pengalaman adalah jalan menuju Dia. Maka pandanglah dunia dengan cara baru. Lihatlah setiap orang sebagai ayat, setiap kejadian sebagai pesan, setiap napas sebagai zikir. Jangan buru-buru menilai, jangan cepat menolak, karena di balik semua yang tampak ada tangan Tuhan yang sedang mengarahkanmu. Bila engkau mampu melihat dunia sebagai cermin, engkau tak akan mudah kecewa. Karena di setiap pantulan, engkau akan selalu melihat wajah yang sama. Bab 5. Ketika hati menjadi jendela ruh. Ada saatnya dalam hidup, ketika engkau berhenti mencari di luar dan mulai menatap ke dalam. Saat itu, engkau akan menemukan sesuatu yang halus, lembut, tapi nyata. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Itulah hati, bukan sekadar organ yang berdetak, tapi jendela yang membuka pandangan ruh menuju cahaya Tuhan. Hati bukan hanya tempat rasa, tapi ruang pertemuan antara langit dan bumi, antara jasad dan ruh, antara manusia dan Rabb-Nya. Bila jendela itu bersih, ruhmu akan mampu memandang keindahan yang tak bisa dilihat oleh mata dunia. Namun hati mudah tertutup. Ia bisa dilapisi oleh kesibukan, kesombongan, dan luka yang tak disembuhkan. Setiap kali engkau terlalu mencintai dunia, tirai hati itu menebal, dan cahaya ruhmu menjadi redup. Engkau mungkin masih beribadah, tapi tak lagi merasa dekat. Engkau mungkin masih berdoa, tapi doamu terasa kosong. Itu bukan karena Tuhan menjauh, melainkan karena jendela hatimu tertutup oleh debu dunia. Maka, bersihkanlah hatimu bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejujuran, dengan tangis yang lahir dari kesadaran, dan dengan sujud yang menundukkan seluruh dirimu. Ruh tidak bisa melihat Tuhan lewat pikiran,
karena pikiran hanya memahami bentuk dan logika. Tapi hati bisa merasakannya, bahkan ketika akal tak mampu menjelaskan. Dalam hening yang mendalam, di antara helaan napas yang perlahan, kadang engkau merasakan kehadiran yang menenangkan. Tak ada suara, tak ada cahaya yang terlihat, tapi hatimu tahu, dialah yang sedang menatapmu. Saat itulah jendela hatimu terbuka dan ruhmu mengenali rumahnya sendiri. Dalam kedalaman itu, engkau tak lagi merasa sendiri, karena kehadirannya begitu nyata, begitu lembut, seolah mengisi setiap ruang di dalam dirimu. Ketika hati telah menjadi jernih, ia tak lagi menilai, tak lagi menghakimi, karena ia melihat dengan pandangan kasih. Engkau mulai menyadari bahwa setiap orang yang hadir dalam hidupmu adalah guru yang mengajarkan sabar dan pengertian. Engkau mulai melihat bahwa setiap cobaan bukan untuk menghukummu, tapi untuk memurnikanmu. Dari hati yang terbuka, ruhmu mulai memandang dunia dengan kebijaksanaan yang lembut. Ia tidak lagi menuntut hidup menjadi mudah, tapi bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui setiap peristiwa. Dan pada akhirnya, hati yang jernih akan menjadi cermin bagi cahaya Tuhan sendiri. Ia memantulkan ketenangan, kelembutan, dan cinta yang tak bersyarat. Siapapun yang mendekat kepadamu akan merasakan kedamaian, bukan karena engkau istimewa, tapi karena ruhmu telah kembali bernaung dalam cahaya asalnya. Maka rawatlah hatimu seperti engkau merawat taman yang suci. Sirami. Bab 6, suara yang berbicara tanpa bunyi. Ada saat-saat dalam hidup ketika engkau tidak lagi menemukan kata untuk berdoa. Hanya diam, hanya air mata yang turun tanpa suara, dan dada yang terasa penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di saat itu, ketahuilah, ruhmu sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Ia tidak butuh bahasa, tidak butuh kalimat. Karena di alam malakut, suara tidak memerlukan bunyi. Ia adalah getaran, ia adalah rasa, ia adalah kesadaran yang berbisik lembut dari hati terdalam. Saat engkau diam, sebenarnya engkau sedang berbicara paling jujur. Ruhmu tidak berteriak, ia berbisik. Ia tidak berbicara kepada telinga, melainkan kepada hati. Maka siapapun yang ingin mendengarnya harus belajar untuk diam. Diam dari keinginan untuk selalu menjelaskan. Diam dari dorongan untuk selalu mengeluh. Diam dari kegelisahan untuk selalu mengontrol segalanya. Dalam diam yang suci itulah, ruhmu mulai mengirim pesan. Pesan yang datang dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk intuisi yang lembut, dalam bentuk keberanian untuk tetap tenang meski dunia sedang berguncang. Dan bila engkau cukup peka, engkau akan mengenali suara itu sebagai bimbingan yang paling halus dari Tuhan. Kadang suara itu hadir lewat sebuah firasat yang menenangkan, bukan menakutkan. Kadang ia datang lewat seseorang yang mengucap kalimat sederhana, tapi terasa sangat tepat di hatimu. Kadang ia datang lewat keheningan malam, ketika seluruh dunia tertidur, dan hanya engkau yang masih terjaga, menatap langit dan merasa sedang diajak bicara. Begitulah alam malakut bekerja. Tak dengan bunyi, tapi dengan kesadaran. Ia tidak berteriak, tapi memanggilmu dengan lembut agar engkau pulang ke pusat jiwamu, ke tempat di mana Tuhan bersemayam dalam sunyi. Namun banyak manusia lebih memilih suara dunia. Mereka sibuk mendengarkan berita, ambisi dan pujian, hingga suara ruhnya tenggelam. Mereka mengira Tuhan diam, padahal mereka sendiri yang menutup telinganya dari panggilan itu. Maka jika engkau ingin kembali mendengar suara yang tak berbunyi itu, pelan-pelankan hidupmu. Duduklah dalam diam, rasakan napasmu, dan sadari setiap detaknya. Di antara detak itu, ada kalimat yang tak terdengar tapi nyata. Aku bersamamu. Kalimat itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari tempat di mana ruhmu bersujud setiap saat tanpa engkau sadari. Dan ketika engkau mulai terbiasa mendengar suara itu, hidup menjadi berbeda. Engkau tak lagi mudah panik, tak lagi takut kehilangan, karena engkau tahu bahwa ada sesuatu yang selalu membimbingmu, bahkan ketika langkahmu goyah. Suara itu tidak memerintah, ia menuntun. Tidak memaksa, ia mengarahkan. Ia adalah napas lembut dari Tuhan yang berhembus melalui ruhmu, agar engkau tahu, tidak ada jarak antara dirimu dan Dia. Hanya kesadaran yang belum sepenuhnya terbangun. Maka, dengarkanlah. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang tenang. Karena suara yang tak berbunyi itulah yang sesungguhnya paling nyata.
Bab 7. Cahaya yang menuntun dalam gelap. Dalam perjalanan hidup, selalu ada masa ketika langkahmu terasa berat, arah tampak kabur, dan doa seolah tak sampai ke langit. Di saat seperti itu, banyak yang mengira dirinya sedang jauh dari Tuhan. Padahal justru di tengah kegelapan itulah cahaya Tuhan paling dekat. Cahaya itu tidak datang dari luar, tidak turun dari langit, melainkan menyala pelan dari dalam dirimu. Ia mungkin redup tertutup debu kesedihan dan kegelisahan, tapi ia tak pernah padam. Ruhmu selalu membawa cahaya itu, sebab ia berasal darinya. Dan tugasmu di dunia ini bukan mencari cahaya, melainkan menyibak tirai yang menutupinya. Kegelapan bukan tanda ketidakhadiran Tuhan. Ia adalah ruang bagi ruhmu untuk belajar mengenali cahaya sejati. Karena bila segalanya selalu terang, engkau tak akan tahu betapa berharganya sinar yang lembut itu. Maka ketika hidupmu terasa sempit, jangan terburu-buru menolak. Diamlah, dengarkan napasmu, dan biarkan hatimu menjadi pelita kecil di tengah gelap. Cahaya itu akan menuntunmu perlahan, tidak dengan keajaiban besar, tapi dengan ketenangan yang halus. Ketenangan yang membuatmu tetap melangkah, walau mata belum bisa melihat arah. Ruhmu mengenal jalan itu, karena ia pernah berjalan di sana, di alam malakut yang dipenuhi cahaya. Ia tahu bahwa setiap kesedihan adalah kabar, setiap kehilangan adalah panggilan. Ia tahu bahwa dalam setiap gelap ada kasih Tuhan yang sedang bekerja diam-diam, membersihkan dirimu dari yang tak perlu. Maka ketika engkau merasa sendirian, ingatlah, tidak ada langkah yang benar-benar sunyi, karena ruhmu selalu ditemani oleh cahaya yang tak pernah meninggalkanmu walau sesaat. Terkadang cahaya itu hadir melalui seseorang yang datang di waktu yang tepat, melalui nasihat sederhana yang membuka hatimu, atau bahkan melalui ujian yang memaksa engkau untuk berhenti dan menengadah. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menyalakan kembali cahaya ruhani di dalam dirimu. Dan semakin engkau berserah, semakin terang ia menyala, menerangi jalan yang dulu tampak gelap, hingga engkau sadar bahwa setiap kesulitan sebenarnya hanyalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kasih-Nya. Ketika engkau akhirnya melihat cahaya itu kembali, jangan bangga, jangan takut, cukup bersyukur. Karena cahaya itu bukan milikmu. Ia hanyalah pantulan dari cahaya yang lebih besar, yang sejak awal telah bersemayam dalam dirimu. Maka rawatlah cahaya itu dengan kesabaran, dengan zikir yang lembut, dengan doa yang tulus. Sebab setiap kali engkau menyalakan cahaya di dalam dirimu, alam malakut pun ikut bersinar. Dan di sanalah, dalam diam yang penuh cahaya, engkau akan mengerti bahwa bahkan dalam gelap, engkau tak pernah benar-benar tersesat. Bab 8. Saat ruh mengenali panggilan pulang. Ada waktu dalam perjalanan ini ketika sesuatu di dalam dirimu mulai bergetar tanpa alasan. Tidak karena kesedihan, bukan pula karena kebahagiaan, melainkan karena sebuah panggilan halus yang datang entah dari mana. Ia tidak berbentuk suara, tidak berwujud cahaya, tapi rasanya begitu nyata. Itulah panggilan pulang. Ruhmu mulai mengenali frekuensi asalnya. Getaran lembut dari alam malakut, dari rumah yang dulu ia tinggalkan. Panggilan itu tidak memaksa, ia hanya mengingatkan. Waktumu untuk kembali mengingat telah tiba. Dan ketika engkau mendengarnya, seluruh hatimu akan merasa teduh, seolah sesuatu di dalam dirimu tersenyum setelah lama tertidur. Ruh yang mulai terbangun tidak lagi melihat hidup hanya sebagai urutan peristiwa. Ia mulai memahami makna di balik segalanya. Kesedihan tidak lagi dianggap musibah, tapi pesan untuk mendekat. Kehilangan tidak lagi dirasakan sebagai hukuman, tapi penuntun menuju kebijaksanaan. Ruhmu tahu bahwa setiap rasa sakit adalah langkah dalam perjalanan pulang. Langkah yang perlahan mengikis keakuan, agar cahaya asalmu bisa bersinar tanpa halangan. Maka bila engkau sedang diuji, jangan buru-buru menolak, karena mungkin itulah caranya Tuhan memanggilmu dengan penuh kasih. Panggilan itu hadir dalam berbagai bentuk. Kadang melalui keheningan yang membuatmu ingin menepi, kadang melalui doa yang tiba-tiba muncul di tengah malam, atau melalui perasaan rindu yang tak tahu kepada siapa harus disampaikan. Sungguh, itu bukan kebetulan. Itu adalah saat ketika ruhmu sedang mengingat cahaya asalnya, mengingat janji lamanya, mengingat wajah Tuhan yang pernah ia saksikan sebelum dunia ada.
Dan bila engkau menuruti panggilan itu, dunia yang dulu tampak riuh perlahan menjadi hening, karena hatimu mulai mengenal arah pulang. Namun tidak semua jiwa siap untuk pulang. Ada yang masih ingin tinggal dalam permainan dunia, ada yang masih tertarik pada gemerlap semu yang menutupi cahaya sejati. Tetapi Tuhan tidak pernah tergesa. Ia tahu setiap ruh punya waktunya masing-masing. Maka jangan menghakimi siapapun. Fokuslah pada getar hatimu sendiri. Bila engkau sudah mulai rindu pada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, bila engkau sudah mulai mencari Tuhan bukan karena takut, tapi karena cinta, itu tandanya panggilan itu sudah sampai padamu. Dan ketika ruhmu benar-benar mengenali panggilan itu, engkau akan mulai berjalan dengan langkah yang lebih lembut. Engkau tidak lagi mengejar, hanya menerima. Engkau tidak lagi berdebat, hanya memahami. Hidup menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Karena setiap detik terasa suci, setiap napas terasa sebagai zikir. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang berjalan pulang, bukan dengan kaki, tapi dengan kesadaran. Dan di ujung perjalanan itu, engkau akan menemukan bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sejak awal sudah menunggu. Kehadiran Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Bab 9 di ambang cahaya kebenaran. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika engkau mulai berdiri di antara dua dunia. Dunia bentuk dan dunia cahaya. Tubuhmu masih berpijak di bumi, tapi hatimu sudah menyentuh langit. Segala yang dulu tampak penting kini menjadi ringan, dan segala yang dulu kau abaikan kini terasa agung. Inilah ambang cahaya kebenaran, tempat di mana ruhmu mulai melihat segalanya sebagaimana adanya. Tidak lagi melalui mata yang menilai, tapi melalui hati yang memahami. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk mencari Tuhan, karena engkau mulai sadar bahwa Dialah yang selalu mencarimu sejak awal. Ketika engkau berdiri di ambang itu, kebenaran tidak datang dengan suara keras, tapi dengan ketenangan yang dalam. Tidak ada keajaiban besar, hanya kesadaran yang perlahan menembus kabut. Engkau mulai melihat bagaimana segala hal yang terjadi padamu, baik atau buruk, indah atau menyakitkan, semuanya hanyalah jalan bagi ruhmu untuk mengenal kasih-Nya. Engkau mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah pandanganmu yang tertutup oleh kepentingan diri. Maka saat kabut itu tersingkap, engkau tidak menemukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang selalu ada. Kehadirannya di setiap napas. Ruhmu tahu bahwa kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang harus dipelajari, melainkan diingat kembali. Sebab di alam malakut, sebelum engkau dilahirkan, ruhmu sudah menyaksikan cahaya itu. Ia tahu asalnya, ia tahu arah pulangnya. Maka setiap zikir yang kau lafazkan, setiap doa yang kau panjatkan, bukan untuk memperkenalkan Tuhan kepadamu, tapi untuk menghapus lupa yang menutupi ingatan rohani. Dan ketika lupa itu sirna, engkau akan merasa seolah baru terbangun dari tidur panjang. Tidur yang penuh mimpi tentang dunia yang fana. Namun berada di ambang cahaya bukan berarti hidupmu menjadi mudah. Justru di sanalah ujian yang paling halus datang. Ego akan berusaha menyamar sebagai kebijaksanaan. Kesombongan akan mengenakan jubah spiritual. Tapi ruhmu yang telah mengenal cahaya tidak mudah tertipu. Ia tahu bahwa kebenaran sejati selalu membuat hati semakin rendah, bukan semakin tinggi. Ia membuatmu semakin lembut, bukan semakin keras. Karena semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin kecil dirimu di hadapannya. Dan di sanalah engkau menemukan kebebasan sejati, ketika tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, selain cinta yang tulus kepadanya. Pada akhirnya, kebenaran bukan sesuatu yang harus diumumkan, melainkan dihidupkan. Ia tidak butuh banyak kata, cukup diam yang penuh kesadaran. Ketika engkau telah sampai di ambang cahaya itu, engkau tidak lagi melihat perbedaan antara terang dan gelap, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Engkau tidak lagi mencari surga di langit, karena surga telah tumbuh di hatimu. Dan ketika ruhmu akhirnya menatap cahaya itu tanpa takut, ia akan tersenyum dalam keheningan. Karena ia tahu perjalanannya hampir selesai dan rumahnya sudah terlihat. Wudi bab 10, kembali ke pangkuan cahaya. Pada akhirnya, setiap ruh akan menemukan jalan pulang. Bukan ke tempat, bukan ke ruang, tapi ke keheningan
yang sejak awal sudah menjadi rumahnya. Di sana tidak ada waktu, tidak ada jarak, hanya ada kesadaran yang murni. Kesadaran bahwa engkau tidak pernah benar-benar terpisah dari Tuhan. Semua perjalanan panjang di dunia ini, dengan segala tangis dan tawa, hanyalah caranya menuntunmu untuk mengenali diri sejati. Dan ketika ruhmu akhirnya kembali sadar, ia akan tersenyum dengan lembut, menyadari bahwa yang ia cari selama ini sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya terlupa, tertutup debu dunia. Kepulangan ruh bukan berarti kematian, melainkan kelahiran yang lebih tinggi. Ia bukan akhir dari hidup, tapi permulaan dari kesadaran yang baru. Ketika engkau sudah sampai di titik itu, dunia tidak lagi menakutkan. Segalanya menjadi pelajaran, segalanya menjadi ayat. Engkau melihat Tuhan di setiap wajah, mendengarnya di setiap bisikan, merasakannya di setiap hembusan angin yang lewat di kulitmu. Engkau tidak lagi memisahkan antara yang sakral dan yang biasa, karena segalanya telah menjadi suci. Itulah saat ketika ruhmu benar-benar hidup, bukan karena jasadnya bernapas, tapi karena hatinya telah menyala dengan cahaya keabadian. Ruh yang telah kembali kepada kesadarannya tidak banyak berbicara. Ia menjadi tenang, seperti laut yang menerima segala arus tanpa kehilangan bentuknya. Ia tidak lagi terburu-buru dalam doa, karena ia tahu Tuhan mendengar, bahkan sebelum kata terucap. Ia tidak lagi cemas tentang rezeki atau masa depan, karena ia tahu segalanya telah diatur dengan penuh kasih. Dan dalam ketenangan itu, engkau mulai memahami makna sejati dari Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Bukan sekadar kalimat untuk kematian, tapi pengakuan bahwa setiap detik hidupmu adalah perjalanan pulang menuju Dia. Ketika ruhmu telah kembali kepada cahaya, engkau tidak menjadi asing di dunia. Justru sebaliknya, engkau menjadi lebih menyatu. Engkau mencintai manusia bukan karena keinginan, tapi karena kasih Tuhan mengalir melalui dirimu. Engkau menolong bukan untuk dihargai, tapi karena jiwamu telah penuh dan ingin berbagi. Engkau tidak lagi mencari kedamaian, karena kedamaian itu telah menjadi sifatmu sendiri. Setiap langkah, setiap pandangan, setiap senyum, semuanya menjadi doa yang hidup, menjadi zikir yang diam. Dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan ladang tempat cintamu tumbuh. Dan akhirnya, ketika waktumu benar-benar tiba, ketika tirai dunia mulai menipis, ruhmu tidak akan gentar. Ia akan melangkah ringan, seperti air yang kembali ke samudera asalnya. Tidak ada takut, tidak ada gelisah, hanya rasa syukur yang dalam. Karena perjalanan telah usai, dan cahaya yang dulu samar kini menyambut dengan hangat. Engkau akan tahu tanpa ragu bahwa tidak ada kematian bagi yang mengenal Tuhannya. Ada hanya kepulangan, lembut dan suci, ke dalam pelukan cahaya yang sejak awal telah menunggu. Di sanalah ruhmu beristirahat, tenang, abadi, dalam genggaman kasih-Nya yang tak bertepi. Kini kau tahu bahwa perjalanan ini bukan mencari Tuhan di luar dirimu, melainkan menemukannya di dalam hatimu sendiri. Karena setiap napasmu adalah panggilan untuk pulang, dan setiap langkahmu adalah langkah menuju cahaya. Entah